Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda dalam program saya Life Supplement Living in Faith Every Day. Bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan video YouTube saya, subscribe please. Saat ini saya menyadari hari-hari ini sangat penting sekali buat saya dan saudara hidup dalam iman setiap hari, atau yang saya sebut life, living in faith every day. Saudara, kenapa kita perlu hidup dalam iman setiap hari? Ini sangat penting sekali, saudara. Hidup dengan iman itu adalah kunci bagaimana kita dapat berkenan kepada Tuhan. Hidup dengan iman adalah kunci untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Hidup dengan iman adalah kunci untuk kita dapat mengalahkan dunia ini. So, betapa penting sekali untuk kita hidup dengan iman. Ya, hari-hari ini kita perlu hidup dengan iman. Ketika kita hidup dengan iman, maka kita akan melihat mujizat dalam hidup kita setiap hari yang saya sebut smile. See miracles in life every day. Wow, haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa penting sekali untuk kita hidup dengan iman setiap hari? Sebab Alkitab mencatat 2 Timotius 3:1 bahwa hari-hari terakhir, hari-hari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, akan datang masa yang sukar, masa yang begitu sulit. Dalam terjemahan yang lain dikatakan ada sebuah tekanan yang berat sekali, yang mendatangkan stres, bahkan mengakibatkan depresi. Jadi jangan heran kalau 1 dari 4 orang di dunia ini berpotensi mengalami gangguan kejiwaan menurut versi WHO. Nah, tetapi puji Tuhan bahwa kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Sebab itu saya ajak saudara hidup dengan cara kerajaan Allah. Sebab ketika kita hidup dengan cara kerajaan Allah, maka kita tidak tergoncangkan. Walaupun kegoncangan sedang terjadi dan akan semakin besar kegoncangan itu terjadi. Sepanjang hidup manusia ini sudah begitu banyak masa-masa yang sulit, masa-masa yang menyakitkan yang dialami oleh manusia. Perang dunia 1, perang dunia 2, bencana silih berganti, ya saudara, berbagai macam penyakit, terorisme, wabah, SARS, apa lagi? MERS, sekarang COVID-19. Dan apakah menurut Anda selesai di sini? Tidak, saudara. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menimpa dunia ini. Berbagai bencana, tulah, sakit, penyakit akan dialami oleh manusia. Nah, itulah sebabnya penting hari ini kita hidup dengan iman setiap hari. Ketika kita hidup dengan iman, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mengalahkan dunia, ya. Ketika kita hidup dengan iman, maka we will see miracles in life every day. Kita akan melihat mujizat dalam hidup kita setiap hari. Saya akan membagikan pada Anda 5 kunci bagaimana Anda dapat mengalami dan melihat mujizat dalam hidup Anda setiap hari. Tetapi kalau saya bagikan sekarang 5-5-nya, maka kepanjangan. Maka saya akan membuatnya dalam beberapa episode. So, pastikan saudara mengikuti setiap episodenya. Nah, hari ini saudara, saya akan membagikan kunci yang pertama. Dari kata smile, S-nya. Apa itu? S-nya adalah sukacita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan, bersukacitalah. Haleluya. Nah, perhatikan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan yang menjadi alasan untuk kita bersukacita, bukan bersukacita dalam kondisi kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan berarti kita bersukacita dalam kondisinya Tuhan, bukan dalam kondisinya kita. Ya, bisa saja kita bersukacita karena kita sehat, kita bersukacita. Tapi bagaimana kalau kita sakit? Apakah kita tetap bisa bersukacita? Yes, bisa tetap bersukacita. Karena kita bersukacita bukan di dalam kondisi kesehatan kita, tapi dalam kondisinya Tuhan. Kita bisa bersukacita karena ada kecukupan keuangan, karena bisnis yang berjalan dengan baik, karena kondisi di sekeliling kita baik adanya. Yes, kita bisa bersukacita untuk itu.
Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Seperti saat ini ada COVID-19. Apakah kita juga tetap bisa bersuka cita? Yes, kita tetap bisa bersuka cita hari ini di dalam kondisi apapun, baik atau buruk, ada kelimpahan uang atau kekurangan keuangan, kita dalam kondisi tubuh yang sehat ataupun sakit, kita tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Ketika kita bersuka cita dalam Tuhan, justru disitulah kita akan dapat melihat bagaimana mujizat terjadi, intervensi Tuhan terjadi. Tapi kalaupun sepertinya kita tidak mengalami pertolongan Tuhan, sepertinya Tuhan diam, membisu, sepertinya sorga tidak berespon pada kita, kita tetap punya alasan untuk bersuka cita. Amin, saudara? Yes. Kenapa? Saya punya alasan untuk bersuka cita di dalam Tuhan karena saya sudah diselamatkan. Puji Tuhan, dosa saya sudah diampuni, saya sudah dibenarkan, didamaikan dengan Allah Bapa. Saya punya jaminan keselamatan, saudaraku. Ya, ini menjadi alasan untuk saya tetap bersuka cita. Saya tetap bersuka cita di dalam Tuhan karena saya percaya apapun yang terjadi. Roma 8:28 dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya. Sukacita kita ada pada Dia yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah. Sukacita kita ada pada Dia yang sanggup melakukan segala perkara, yang masih melakukan mujizat sampai hari ini. Puji Tuhan. Tuhan tidak punya rancangan kebinasaan. Tuhan hanya punya rancangan keselamatan. Masa depan kita penuh harapan. Puji Tuhan, kalaupun keadaan, kondisi yang kita alami di bumi ini sakit, keadaan yang buruk, keadaan yang tidak menyenangkan, saya beritahu, itu bukan masa depan Anda. Masa depan Anda di dalam Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Saudara yang kasih, bersukacita. Sebab bersukacita itu banyak sekali manfaatnya, saudaraku. Ya, yang pasti Alkitab juga menyatakan dengan jelas manfaat daripada sukacita itu. Dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Jadi hati yang gembira itu adalah obat. Nah, saya mau buktikan bahwa ayat ini, saudaraku, benar. Ayat ini, saudara, dapat dibuktikan secara ilmiah, saudara. Ya, oke. Dr. Lee Bark dari Loma Linda University, dia berkata begini, ketika kita tertawa, itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan menurunkan hormon-hormon stres dalam tubuh kita. Jadi kalau mau bebas dari stres, obat yang manjur adalah bergembira, bersukacita, tertawalah. Tapi jangan sering tertawa sendiri di luaran, apalagi saudaraku ya. Ketika dilihat orang dipikir, waduh ada orang gila baru, mungkin gara-gara COVID-19. Oke. Ini datanya. Kortisol turun 39%. Adrenalin turun 70%. Endorfin naik 27% naik. Data berikutnya ya. 75-90% pasien di USA, di Amerika yang mengunjungi dokter, penyakitnya dikatakan lebih banyak berhubungan atau diakibatkan oleh, didengar, masalah emosional dalam diri orang itu. Jadi ternyata saudara, masalah emosional di dalam diri kita yang belum selesai, yang belum diberesin, yang masih ada di situ, itu menjadi sumber penyakit. Harvard Medical School melakukan penelitian terhadap 1.623 orang dari mereka yang hidupnya dianggap tenang, peace of mind. Ternyata saudara, mereka diteliti, mereka ini selamat dari serangan-serangan jantung. Aman, jantungnya aman. Harvard School of Public Health meneliti 1.700 dari orang-orang yang hidupnya selalu khawatir, yang selalu stres, apa-apa panik, ya, paranoid. Maka saudara yang kasih, ternyata mereka berisiko mengalami jantung koroner. Sebaliknya mereka yang tadi tenang, peaceful,
ya, tidak reaktif, tidak panik, tidak sebentar-sebentar khawatir. Diteliti, saudara, mereka jantungnya aman. Oke? Penelitian internasional kepada 2.829 orang di usia 50 sampai usia 85. Mereka meneliti orang-orang yang dianggap dapat mengelola stres emosional. Ternyata, saudara, ini yang membuat mereka memiliki umur yang panjang. Usia mereka jauh lebih panjang daripada orang-orang yang sebaliknya tidak dapat mengelola stres emosional. Jadi kalau mau umur panjang, awet muda, maka mari kita mesti cerdas mengelola emosi kita. Jangan sebentar-sebentar stres. Oke? Be happy, rejoice. Penelitian juga dilakukan pada 202 wanita profesional yang hidup dalam ketegangan karena dua faktor, karir dan keluarga atau pernikahan. Saudara, ternyata mereka mengalami, saudara, kecenderungan jantung koroner. Jadi ada satu kesimpulan begini. Ternyata penyebab penyakit masyarakat zaman now 60%-nya disebabkan karena masalah emosional. 30%-nya karena gaya hidup. 10% baru masalah lain-lain. Oke, jadi saudaraku, kita harus bereskan masalah emosional kita. Itulah sebabnya saya mempunyai satu program Shields Academy, Spiritual, Emotional, Attitude, Leadership, Soft Skill. Karena hari-hari ini begitu banyak orang punya masalah emosional. Kalau masalah emosional ini nggak dibereskan, maka ini bukan hanya mengganggu jiwa, tetapi sikap dan perilaku orang bermasalah, dan sebagai akibatnya tentu akan mendatangkan masalah buat orang di sekitarnya. Oke, penyakit akibat masalah emosi itu apa saja? Masalah jantung, sistem pencernaan, sakit kepala, masalah reproduksi, migrain, masalah seksualitas, masalah paru-paru, pernapasan, tumor, dan kanker. Jadi mengerikan sekali akibatnya. Kalau kita tidak bisa mengelola emosi kita dengan baik, kita nggak punya emosi yang sehat, maka sebagai akibatnya, dampaknya itu kepada kesehatan tubuh kita. Oke, so pastikan mulai hari ini, apapun yang terjadi, ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi, ku kan tetap bersuka cita. Selama ada Tuhan dalam hidupmu, selama Anda punya iman di dalam Tuhan, Anda punya alasan untuk bersuka cita. You will see miracles in your life every day. Oke, so pastikan Anda mengikuti episode selanjutnya. Saya akan memberikan kepada Anda kunci yang kedua, bagaimana Anda hidup dengan iman setiap hari, dan Anda akan dapat melihat mujizat dalam hidup Anda juga setiap hari.